Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Sinta dari kelas 2B, Prodi D3 Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling, kesehatan reproduksi, dan seksual bagi calon pengantin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyempatkan hadir ke sini ya. Apakah ini benar dengan Ibu Susi dan Bapak Aldi? Ya baik, perkenalkan nama saya Resa Sinta. Kebetulan saya sedang dinas di PMB ini ya. Ibu, Bapak, ini contoh lembar balik ya. Ini lembar ini bisa membantu Ibu dan Bapak untuk memahami apa itu kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Lalu, Ibu dan Bapak tenang saja bahwa privasi dan kerahasiaan Ibu dan Bapak akan saya hormati dan saya jaga sepenuhnya. Jadi langsung saja ya ke pengertian pernikahan. Jadi Bu, Pak, pernikahan itu adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan atau sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih yang disebut mawaddah dan warohmah. Jadi, pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Jadi, Pak, Bu, di sini ada hak reproduksi dan seksual. Jadi, yang pertama, memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Yang kedua, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual atau IMS dan infeksi saluran reproduksi atau ISR, serta memahami upaya pencegahan dan penularan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki maupun perempuan dan keturunannya. Yang selanjutnya, memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan dan tanpa paksaan. Yang selanjutnya, pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Dan yang terakhir, hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Lalu, Bu, Pak, di sini ada persiapan pranikah atau sebelum nikah. Jadi yang pertama adalah persiapan fisik. Di persiapan fisik itu ada pemeriksaan status kesehatan yang diantaranya pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Yang selanjutnya ada pemeriksaan darah rutin seperti HB, trombosit, dan leukosit. Dan yang selanjutnya pemeriksaan darah yang dianjurkan seperti golongan darah dan resusnya, gula darah sewaktu, thalassemia, hepatitis B dan C, dan TORCH. Yang selanjutnya ada persiapan gizi. Persiapan gizi ini diantaranya peningkatan status gizi ibu dan bapak, terutama ibu melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Yang selanjutnya ada status imunisasi tetanus toksoid atau TT, yaitu pencegahan dan pelindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Yang selanjutnya ada persiapannya, yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Yang selanjutnya, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Yang selanjutnya, pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab, ataupun tidak bau. Yang selanjutnya yaitu, ini mah khusus untuk ibu ya, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina ya Bu ya.
Selanjutnya, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya, pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Yang terakhir, bagi ibu juga ya yang sering keputihan, berbau dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Dan yang terakhir ini bagi bapak atau bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan. Di lembar selanjutnya ada tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Ya, pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan yaitu yang pertama, kekerasan secara fisik, misal memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, melukainya. Yang kedua, kekerasan secara psikis. Contohnya apa? Seperti menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, atau mengancam. Yang ketiga, kekerasan seksual. Misalnya, memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Yang keempat, penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Dan yang terakhir yaitu eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak orang. Selanjutnya ada solusi mengatasi tindak kekerasan. Apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya ibu maupun bapak berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berdialog. Apabila hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas maupun rumah sakit, untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Yang selanjutnya, menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat, ataupun kerabat. Yang selanjutnya, melapor ke polisi, unit pelayanan perempuan dan anak atau UPPA. Dan yang terakhir, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, psikolog, atau lembaga bantuan hukum atau LBH. Yang selanjutnya ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama, stereotipi, yaitu pelebalan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional. Dan yang selanjutnya ada subordinasi, yaitu yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Dan yang ketiga ada marginalisasi, yaitu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Dan yang selanjutnya ada beban ganda. Beban ganda ini yaitu beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak, seperti perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Dan di sini ada organ reproduksi perempuan. Yang pertama itu ovarium atau indung telur, organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur. Atau fibrae atau umbai-umbai, dan terletak di rongga pinggul. Indung telur berfungsi untuk mengeluarkan sel telur atau ovum. Sebulan sekali indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma, sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi. Yang kedua ini ada tuba falopi atau disebut juga dengan saluran telur ya. Jadi saluran di kiri dan kanan yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Yang selanjutnya ada atau umbai-umbai. Ini itu dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan dari indung telur tadi. Yang selanjutnya ada uterus atau rahim, merupakan tempat janin berkembang. Bentuknya seperti buah pir dan berat normalnya antara 30-50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Dinding rahim ini terdiri dari lapisan parametrium, merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut.
Yang selanjutnya ada lapisan myometrium, merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan yang selanjutnya ada lapisan endometrium, merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Yang selanjutnya di sini ada serviks atau leher rahim. Jadi bagian uterus yang berbatasan dengan vagina pada saat persalinan tiba. Leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. Dan yang selanjutnya ada vagina atau liang kemaluan, merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan kurang lebih 6,5 cm dan dinding belakang kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada saat bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan juga bayi. Yang selanjutnya di sini ada klistoris atau klentit, merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibanding dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lain. Klistoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Dan organ reproduksi perempuan yang terakhir yaitu labia atau bibir kemaluan, terdiri dari dua bibir, yaitu bibir besar atau labia mayor dan bibir kecil atau disebut juga labia minora. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi laki-laki. Bisa dilihat Ibu di lembar baliknya ya. Di sini ada testis atau buah jakar berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Testis berada dalam skrotum di luar rongga panggul karena pembentukan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan. Sperma merupakan sel yang berbentuk seperti berudu atau kecebong, berekor, hasil dari testis yang dikeluarkan saat ejakulasi bersama cairan mani, dan bila bertemu dengan sel telur yang matang akan terjadi pembuahan. Yang selanjutnya ada skrotum atau juga disebut kantung buah zakar. Kantong kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis kedorong, maksudnya ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. Yang selanjutnya ada vas deferens atau saluran sperma, saluran yang menyalurkan sperma dari testis menuju epididymis, testis atau epididymis menuju ke uretra atau saluran kencing. Vas prostatica, vas deferensi kurang lebih 4,5 cm dengan diameter kurang lebih 2,5 mm. Lalu saluran ini merupakan muara dari epididymis, yaitu saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Yang selanjutnya ada prostat, vesicula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya. Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Yang terakhir ada penis. Penis ini berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dari air seni. Pada keadaan biasa, ukuran penis kecil. Ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke penis sehingga berubah menjadi tegang dan besar, disebut sebagai ereksi. Bagian glans merupakan bagian depan atau kepala penis itu. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Kulit yang menutup glans disebut foreskin atau preputium. Pada laki-laki, sunat dilakukan dengan cara membuang kulit preputium ini. Secara medis, sunat dianjurkan karena memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi, radang, dan kanker. Lalu di sini saya akan membahas mengenai kehamilan. Jadi kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Lalu kehamilan tidak diinginkan yaitu bisa dapat terjadi dikarenakan akibat hubungan seks pranikah, akibat gagal atau drop out KB,
Dan yang terakhir, pada unmet need, wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Dan ada metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Ada 3 metode. Yang pertama, metode modern jangka pendek. Jenis alat kontrasepsinya seperti pil, suntik, dan kondom. Contohnya seperti pil kombinasi dan progestin kombinasi. Dan metode kedua yaitu metode modern jangka panjang. Alat kontrasepsinya seperti AKDR atau IUD, AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit atau disebut juga dengan implan. Contohnya seperti CUT 380A dan progestin kombinasi. Dan yang ketiga ada metode alamiah. Yang pertama metode amenore laktasi atau MAL. Yang kedua pantang berkala atau sistem kalender. Yang selanjutnya ada coitus interruptus atau senggama terputus. Dan yang selanjutnya ada pengukuran suhu basal. Dan yang selanjutnya ada penilaian lendir vagina. Dan bisa Ibu lihat di sini ada proses kehamilan. Jadi yang pertama itu sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur. Yang selanjutnya sel telur yang telah dibuahi sperma tadi menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dan selanjutnya dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel atau hayati. Dan yang selanjutnya memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin ataupun bayi. Dan yang terakhir, kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, tes kehamilan positif. Yang kedua, tidak mendapat menstruasi maupun haid sebagaimana biasanya. Terus timbul rasa mual, muntah-muntah dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Dan yang selanjutnya tidak ada nafsu makan. Terus kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Dan yang terakhir, pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Dan yang selanjutnya ada cara menghitung usia kehamilan. Misalnya ya seperti ini Bu. Hari pertama haid terakhir Ibu itu 8 Juni 2009. Lalu diperiksa positif hamil oleh bidan maupun dokter 14 Juli 2009. Jadi umur kehamilan antara waktu 8 Juni 2009 dan 14 Juli 2019 ada 36 hari. Jadi antara waktu 8 Juni 2009 ke 14 Juli 2009 ada waktu 36 hari sekitar 5 minggu. Lalu cara menentukan taksiran persalinannya yaitu taksiran persalinan atau melahirkan harus diketahui hari pertama haid terakhirnya, tanggal bulan tahunnya. Lalu rumusnya itu tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Contohnya hari pertama haid terakhir Ibu itu 8 Juni 2009. Maka waktu persalinan diperkirakan tanggal 8 kan tadi ditambah 7 15. Bulannya 6 dikurangi 3 jadi bulan 3. Tahun 2009 ditambah 1 jadi tahun 2010. Jadi diperoleh perkiraan Ibu melahirkan yaitu tanggal 15 Maret 2010. Yang selanjutnya bila nanti Ibu hamil, Ibu harus memeriksakan kehamilannya agar dapat diperiksa oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaannya seperti timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan. Yang selanjutnya pengukuran tekanan darah Ibu, lalu nilai status gizi dengan ukur lingkar lengan atas, dan yang keempat pengukuran janin atau pengukuran tinggi fundus uteri. Dan yang kelima tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Yang selanjutnya penilaian status imunisasi tetanus toksoid. Dan yang ketujuh tablet tambah darah. Selanjutnya tes laboratorium dan tata laksana kasus. Dan yang terakhir tatap muka atau konseling tentang kehamilan kepada Ibu. Lalu untuk menjaga kehamilan, yang pertama jangan kelelahan dan mengangkat benda berat ya. Dan yang kedua berbaring selama 1 jam pada siang hari. Usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut. Tidur cukup 9-10 jam, tidur terlentang pada saat hamil muda, dan tidur miring pada kehamilan lanjut. Lalu berpakaian longgar yang menyerap keringat,
memakai kutang yang dapat menahan payudara yang membesar, serta alas kaki yang nyaman ya Bu ya. Lalu posisi hubungan seksual perlu diatur agar tidak menekan perut ibu. Dan selanjutnya beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari atau berolahraga ringan seperti senam hamil dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Dan yang selanjutnya, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular dan orang yang sedang merokok. Dan yang selanjutnya, pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dan yang terakhir, makan bergizi seimbang termasuk sayur dan buah 3-5 porsi dalam sehari. Dan yang selanjutnya ada menu selama kehamilan. Kehamilan 1-3 bulan, makan dalam porsi kecil tapi sering, makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas dan asam. Makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak, dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Lalu minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari. Lalu di kehamilan 4-6 bulan, makan ditambah kira-kira 1 piring per hari, makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom, atau kacang-kacangan. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Lalu diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Lalu diperlukan juga tambahan zat kapur untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Makanan yang mengandung zat kapur ini misalnya susu, ikan, teri, kacang, dan sayuran hijau. Dan minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari. Yang selanjutnya, ibu hamil di 7-9 bulan. Makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom, atau kacang-kacangan. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Lalu tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Lalu minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu. Lalu kehamilan dan persalinan beresiko. Jadi ada kehamilan beresiko tinggi biasanya terjadi karena faktor 4 terlalu dan 3 terlambat. Di 4 terlalu yaitu terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun misalnya, terlalu tua untuk hamil yaitu lebih dari 35 tahun, lalu terlalu sering hamil, anak lebih dari 3, dan yang keempat terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, kurang dari 2 tahun. Dan di 3 terlambat itu yaitu ada mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Lalu ada tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit, bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang. Lalu demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, lalu berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3, lalu bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Apabila terdapat salah satu atau beberapa tanda bahaya tersebut, segera mintalah pertolongan tenaga kesehatan. Lalu di lembar selanjutnya ada kondisi emosional ibu hamil. Ibu hamil mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah tidak semangat. Yang selanjutnya, perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Hal-hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisiknya. Yang selanjutnya, mencemaskan perubahan fisiknya, khawatir terhadap perkembangan dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal ataupun cacat. Dan yang selanjutnya ada merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Yang terakhir, ingin diperhatikan. Pada waktu mengidam, menginginkan makanan-makanan yang mungkin tidak pada musimnya, sehingga sulit didapat. Hal tersebut semata-mata karena ingin diperhatikan lebih oleh suaminya. Lalu di lembar selanjutnya ada tips relaksasi ibu hamil. Yang pertama, ibu dapat melakukan relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Dan 1 kali dalam sehari selama 20 menit.
Lalu ketika ibu merasa santai, ajarkan untuk menenangkan pikirannya dengan meminta ibu membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang nyaman, tempat yang pernah dikenalnya dan disukainya. Misalnya, merasa sedang berada di pantai yang tenang atau mendengarkan musik yang lembut. Ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dan buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Yang pertama, bagi ibu hamil diberikan buku KIA, lalu buku KIA berisi catatan kesehatan ibu, hamil bersalin dan nipas, dan anak, bayi baru lahir, dan anak balita, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Buku KIA tersedia di fasilitas kesehatan, posyandu, polindes, puskesdes, pustu, puskesmas, bidan, dokter praktek, rumah bersalin, dan rumah sakit. Lalu stiker P4K ditempel di pintu atau jendela depan rumah ibu hamil. Tujuan dari P4K ini adalah terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil agar diketahui lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan, calon donor darah, transportasi yang akan digunakan, serta pembiayaannya. Adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca melahirkan yang disepakati ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Lalu terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menghindari komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nipas. Lalu adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader, dan keluarga. Lalu ada tanda-tanda ibu melahirkan. Yang pertama, perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama. Lalu keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Selanjutnya keluar air ketuban dari jalan lahir dan bayi biasanya lahir 12 jam setelah mulas teratur yang pertama. Selanjutnya, persalinan ditolong petugas kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Lalu apabila terdapat kelainan, akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Dan yang terakhir, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perawatan pasca persalinan, yaitu melakukan perawatan tali pusar dengan kasa bersih, kering, dan steril setiap hari sampai tali pusat lepas. Lalu pemberian imunisasi hepatitis B, PCG, dan polio bagi bayi. Lalu memeriksakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sudah melahirkan. Lalu meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam. Lalu segera melaporkan kelahiran kepada kader dasawisma atau posyandu. Lalu dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu apa sih inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif itu? Jadi IMD atau inisiasi menyusui dini yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan bayi mencari dan mengisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama atau disebut juga dengan kolostrum. Lalu pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Lalu pemberian ASI dianjurkan tetap diberikan sampai dengan usia 2 tahun. Lalu manfaat pemberian ASI yang pertama mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk dalam membentuk imun pada tubuh bayi. Lalu dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna, lalu mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, suhu yang sesuai untuk bayi dan anak, serta selalu bersih dan segar. Bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan, lalu ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan. Lalu perlu saya jelaskan tentang infeksi menular seksual atau IMS. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Gejalanya pada laki-laki
Di tubuh uretra kenyal, putih, kekuningan atau kuning. Lalu gejala pada perempuan seringkali tanpa gejala bila ada tubuh putih atau kuning terutama di daerah mulut, perlu pemeriksaan dalam. Lalu pencegahannya yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Lalu ada sifilis atau disebut juga dengan raja singa. Gejalanya luka atau koreng, jumlahnya biasanya 1, bulat atau lonjong, dasarnya bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Lalu kelenjar getah bening dilipat paha bagian dalam membesar, kenyal juga tidak nyeri pada penekanan. Lalu pencegahannya yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, lalu menggunakan kondom. Yang selanjutnya ada herpes genital. Gejalanya herpes genital pertama diawali dengan bintil-bintil lentingan, luka atau erosi berkelompok di atas dasar kemerahan. Lalu sangat nyeri, pembesaran kelenjar lipat paha, kenyal dan disertai gejala sistemik. Lalu herpes genital kambuhan yaitu timbul bila ada faktor stres pikiran, senggama berlebihan, kelelahan dan lain-lain. Umumnya lesi tidak sebanyak dan seberat lesi pertama. Lalu pencegahannya tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan alat kontrasepsi. Lalu infeksi menular seksual yang selanjutnya ada konjungtiva chlamydiosis pada bayi baru lahir. Gejalanya mata sembab, kemerahan uni atau bilateral dengan adanya tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Pencegahannya yaitu pemberian klorampenikol tetes mata dosis 4 kali 1 tetes atau gramisin tetes mata 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir. Lalu ada konjungtivis gonore pada bayi baru lahir juga. Gejalanya yaitu mata sembab, kemerahan uni atau bilateral dengan adanya tubuh mata yang bernanah. Lalu pencegahannya yaitu dengan pemberian klorampenikol tetes mata dosis 4 kali 1 tetes atau garamisin tetes mata 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir. Lalu ada kondilomata acuminata atau jengger ayam. Gejalanya bentuk datar atau flat, bentuk papul, dan ada juga bentuk perukosa. Terutama pada daerah yang lembab pada wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim. Pencegahannya yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan jaga kebersihan alat kelamin. Dan yang selanjutnya ada infeksi saluran reproduksi atau ISR. Yang pertama yaitu ada Candidosis vaginalis. Gejala klinisnya yaitu pruritus vulva atau inflamasi pada introitus dan labia, disertai edema atau fisura dan tubuh vagina bergumpal putih, kadang-kadang dapat kental atau kekuningan. pH vagina kurang dari 4,5. Lalu komplikasinya kulit sekitar pulpa lecet. Lalu pencegahannya jaga kebersihan alat kelamin. Yang kedua ada vaginosis bakterial. Masa inkubasinya beberapa hari sampai 4 minggu. Lalu gejala klinisnya vagina berbau amis terutama setelah senggama. Tubuh vagina tidak terlalu banyak, homogen, putih keabu-abuan, maksimal pada dinding vagina, tidak ada tanda inflamasi, pH vagina lebih dari 4,7. Dan tes aminnya positif. Lalu komplikasinya yaitu pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah. Lalu yang selanjutnya ada trichomoniasis. Masa inkubasinya beberapa hari sampai dengan 4 minggu. Lalu gejala klinisnya tubuh vagina homogen, banyak purulen, kadang-kadang berbusa, mukosa vagina eritema, berbau seperti ikan busuk, lalu dapat disertai pruritus pulpa dan pH vagina lebih dari 5,0. Lalu komplikasinya pada perempuan hamil dapat menyebabkan partus prematur, bayi berat badan lahir rendah. Lalu bisa dilihat Ibu ya, lembar selanjutnya ada HIV dan AIDS.
Jadi HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. Lalu ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat penurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Lalu penularan HIV dan AIDS. Jadi infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa cara yang berisiko menularkan HIV diantaranya hubungan seks tidak aman. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi, air mani, atau cairan vagina langsung ke aliran darah pasangannya, atau melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam vagina, penis, atau dubur. Lalu HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau melalui alat suntik atau alat tindakan medis lain yang tercemar HIV. Lalu, selain dari jarum suntik, para pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko tertular HIV. HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui, atau MTCT, Mother to Child Transmission. Lalu perlu ibu dan bapak ketahui, HIV tidak menular melalui makan minum bersama, memakai peralatan makan atau minum mereka, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah, menggunakan WC maupun toilet bersama, berenang bersama, bergantian pakaian handuk dan sapu tangan, hubungan sosial lainnya, dan juga gigitan serangga. Lalu ada juga waspada, HIV tidak menunjukkan gejala. Setelah seorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja seperti halnya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi orang tersebut bisa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh, darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Hal ini bisa terjadi selama 5-10 tahun. Setelah itu, orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Lalu cara mencegah HIV dan AIDS yaitu saling setia, masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain. Lalu kondom, jika ternyata tidak bisa setia, gunakanlah kondom secara benar setiap kali berhubungan seks dengan siapapun. Lalu hindari penggunaan narkoba suntik. Menggunakan jarum bergantian beresiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah. Namun, apapun bentuknya, hindari narkoba karena hanya akan merugikan diri sendiri. Lalu penggunaan alat-alat yang steril. Jangan gunakan jarum, alat suntik, atau peluka atau alat penembus kulit lainnya, tindik atau tato secara bergantian. Penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah. Lalu kanker pada perempuan. Kanker leher rahim atau serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama di pembunuh perempuan. Kanker leher rahim merupakan kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut, lalu sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Lalu, cara mendeteksi dini kanker leher rahim. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan pap smear, lalu tes IFA atau inspeksi visual dengan asam cuka. Lalu deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Lalu deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan di bidan, puskesmas, dan rumah sakit. Lalu pada stadium awal, umumnya kanker leher rahim ini tidak memiliki gejala. Pada stadium lanjut, gejalanya antara lain pendarahan pasca senggama, pendarahan tidak normal dari vagina mulai bercak-bercak hingga menggumpal disertai bau busuk. Lalu keputihan berbau busuk, dan yang terakhir nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Lalu deteksi dini kanker payudara yaitu sadari, periksa payudara sendiri. Sadari dilakukan pada saat masa haid selesai. Langkah pertama, mulai dengan melihat payudara Anda dicermin dengan posisi pundak tegap dan kedua tangan di pinggang. Lalu Anda harus melihat payudara dari ukuran, bentuk, dan warna yang biasa Anda ketahui. Lalu payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan bentuk dan pembengkakan. Lalu jika Anda melihat perubahan berikut ini, segera Anda ke dokter untuk berkonsultasi, yaitu kulit mengkerut, terjadi lipatan dan ada tonjolan, lalu puting berubah posisi biasanya seperti tertarik ke dalam.
Lalu kemerahan, nyeri, ruam-ruam atau bengkak. Langkah kedua yaitu sekarang angkat tangan ibu dan amati jika ada perubahan-perubahan yang telah disebut pada langkah pertama tadi. Lalu langkah ketiga saat ibu bercermin, ibu cermati apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting, baik itu cairan bening seperti susu berwarna kuning ataupun bercampur darah. Lalu ada langkah keempat, berikutnya rasakan payudara ibu dengan cara berbaring. Gunakan tangan kanan untuk merasakan payudara kiri. Begitu sebaliknya, gunakan pijatan pelan namun mantap, tapi bukan keras gitu ya. Dengan 3 ujung Anda, telunjuk, tengah, dan jari manis. Jaga posisi ujung jari datar terhadap permukaan payudara dan gunakan gerakan memutar. Sekali putaran mencakup 1/4 bagian payudara. Lalu pijat seluruh payudara Anda dari atas sampai bawah, kiri kanan dari tulang pundak sampai bagian atas perut, dan dari ketiak sampai belahan payudara. Lalu buatlah pola menular maksudnya memutar untuk memastikan ibu sudah memijat seluruh payudara ibu. Lalu mulai dari puting, buat gerakan memutar semakin lama semakin besar sampai ibu mencapai bagian tepi payudara. Lalu ibu juga dapat membuat gerakan naik turun. Gerakan ini bagi sebagian besar perempuan dengan lebih efektif. Pastikan Anda merasakan seluruh jaringan payudara dari depan atau puting sampai bagian belakang. Lalu gunakan pijatan ringan untuk kulit dan jaringan lipat tepat di bawah kulit. Pijat sedang untuk bagian tengah payudara dan pijatan kuat untuk jaringan bagian dalam. Saat Anda mencapai jaringan bagian dalam, ibu harus dapat merasakan tulang iga ibu. Langkah yang kelima, itu langkah terakhir, rasakan payudara Anda saat ibu berdiri atau duduk, atau saat ibu mandi, karena bagi sebagian mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit payudara dalam keadaan basah dan licin. Lakukan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan dalam langkah keempat. Kehidupan seksual suami istri. Yang pertama, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga pasti baik. Lalu faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Lalu faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Lalu gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami atau laki-laki ataupun istri. Lalu komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Gangguan seksual pada perempuan, yang pertama gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau frigid atau hiperaktif nymphomania. Lalu gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Lalu rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Dan yang terakhir, tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Lalu gangguan seksual pada laki-laki, yang pertama, gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Lalu disfungsi ereksi atau impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes, atau faktor psikis, misalnya karena stres. Lalu gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Lalu gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Lalu cara mencegah gangguan seksual. Selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Lalu bersikap dan bicaralah apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Lalu jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat, misalnya tidak merokok, kelola stres, tidur cukup, pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Lalu jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya.
Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Bahkan, konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Lalu, jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Lalu, selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Lalu, jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing. Alhamdulillah, penjelasan dari saya sudah selesai, Bu. Semoga Ibu dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di kehidupan setelah menikah nanti. Dan semoga pernikahan Ibu dan Bapak berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dan penjelasan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.